wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sylvia Iwangga dengan NIM 2105318 dari Departemen Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zul Afdal MPD dengan pemaparan materi mengenai lembaga keuangan bank dan non-bank. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu lembaga keuangan bank dan non-bank. Definisi lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Nah, lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Lembaga keuangan menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, dana pensiun, penyimpanan barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran dan transfer dana. Meskipun sama-sama memiliki kegiatan untuk mengelola keuangan, lembaga keuangan bank dan non-bank memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Secara umum, lembaga keuangan bank memiliki peran untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Sementara, lembaga keuangan non-bank memiliki peran dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang butuh pinjaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan apa itu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, fungsi utama lembaga keuangan bank adalah menerima dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, tetapi dalam bentuk surat berharga. Nah, aktivitas yang dilakukan lembaga keuangan bank seperti pembukaan rekening, tabungan, giro, deposito, pembayaran kartu kredit, layanan setoran langsung, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan non-bank seperti penjualan saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui Menteri Keuangan. Nah, yang ketiga yaitu pemberian pinjaman. Lembaga keuangan bank memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan non-bank dia itu seperti pinjaman dalam bentuk modal yang bisa dikelola lagi oleh para pemilik bisnis yang akan mengembangkan usahanya. Nah, jenis lembaga keuangan bank seperti bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan jenis lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, lembaga gadai, dan leasing. Nah, yang terakhir yaitu peran lembaga keuangan bank sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi seperti pembelian, pengirim uang, hingga penjualan falas. Nah, sedangkan peran lembaga keuangan non-bank seperti perantara perusahaan yang berada di dalam negeri atau luar negeri yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Persamaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Meski memiliki fungsi dan peran yang berbeda, lembaga keuangan bank dan non-bank memiliki kontribusi yang sama untuk membangun perekonomian negara yang lebih baik. Lembaga keuangan bank dan non-bank juga sama-sama mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang menguntungkan negara dan mensejahterakan masyarakat. Contoh lembaga keuangan bank di Indonesia ada 3 jenis lembaga keuangan bank, yakni bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Berikut ini peran tiap-tiap bank. Nah, yang pertama yaitu bank sentral. Di Indonesia, Bank Indonesia atau dengan disebut dengan BI bertindak sebagai
bank sentral yang memiliki peran utama untuk bertanggung jawab, menjaga nilai mata uang tetap stabil, baik terhadap barang dan jasa maupun nilai tukar dengan mata uang asing. Selain itu, bank sentral juga berperan dalam mencetak uang, menetapkan suku bunga, memberikan pinjaman, serta menjaga stabilitas keuangan. Berikut ini tugas pokok yang dijalankan bank sentral. Yang pertama, menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter dengan mengontrol dan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat serta mengatur besaran suku bunga acuan. Nah, yang kedua, menjaga kelancaran pembayaran dan produksi dengan cara mengeluarkan atau menarik uang yang beredar dengan meningkatkan suku bunga. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum berperan dalam melaksanakan kegiatan keuangan secara konvensional ataupun syariah dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Bank umum juga berperan sebagai perantara antara pihak bermodal dan pihak yang membutuhkan modal sehingga dana bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama. Contoh bank umum adalah bank BUMN atau swasta yang sudah terdaftar seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, Bank Danamon, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Peran bank perkreditan rakyat atau disebut dengan BPR pada umumnya sama dengan bank umum. Perbedaannya adalah BPR tidak menyediakan layanan falas dan simpanan giro. Nah, contoh bank perkreditan rakyat yang ada di masyarakat yaitu bank desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung desa, bank kredit desa atau yang disebut dengan BKD, bank kredit kecamatan atau dengan disebut dengan BKK, kredit usaha rakyat kecil atau disebut dengan KURK, bank karya produksi desa, lembaga perkreditan kecamatan atau disebut dengan LPK, dan lembaga sejenis lainnya. Tugas pokok dari Badan Perkreditan Rakyat yaitu yang pertama, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan hingga deposito berjangka. Nah, yang kedua, layanan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Nah, adapun yang terakhir yaitu memberikan kredit untuk usaha. Contoh lembaga keuangan non-bank. Ada banyak jenis lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia, seperti koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, pegadaian, hingga perusahaan dana pensiun. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Nah, yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam. Apa sih koperasi simpan pinjam itu? Nah, koperasi simpan pinjam memiliki peran dalam menyimpan dan memberi pinjaman ke anggotanya dengan prinsip kekeluargaan dan skalanya lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Berikut ini beberapa contoh koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia, yaitu koperasi unit desa atau disebut dengan KUD, koperasi serba usaha atau disebut dengan KSU, dan koperasi pasar. Nah, yang kedua yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan proteksi keuangan berupa ganti rugi atau risiko yang dialami nasabah. Nah, perusahaan asuransi juga menghimpun dana dari nasabahnya dalam bentuk premi yang disetorkan setiap bulan atau tahun sesuai dengan jenis asuransi yang dipilih. Contoh produk yang disediakan perusahaan asuransi adalah asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, hingga asuransi properti. Nah, yang ketiga yaitu lembaga gadai. Apa sih yang disebut dengan lembaga gadai? Lembaga gadai adalah lembaga keuangan non-bank yang memberi layanan pembiayaan dengan jaminan barang berharga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selain layanan gadai, ada beberapa lembaga gadai yang menyediakan layanan investasi seperti tabungan emas hingga pembelian logam mulia.
Nah, yang keempat yaitu perusahaan pasar modal. Perusahaan pasar modal adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk jual beli surat berharga, saham, dan obligasi. Pasar modal juga menjadi perantara antara pencari modal dan pemodal untuk bertransaksi. Nah, yang kelima yaitu perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang memberi layanan keuangan jaminan masa tua dengan memotong gaji pegawai setiap bulannya untuk persiapan pensiun. Dana yang dihimpun ini akan diberikan kembali pada individu di masa pensiunan nanti. Nah, adapun yang terakhir yaitu leasing. Apa sih leasing itu? Leasing adalah perusahaan sewa guna usaha dengan layanan berupa pembiayaan barang berharga, berupa kendaraan, dengan metode pembayaran angsuran atau cash. Nah, sistem yang biasa digunakan untuk leasing yaitu pembelian dengan angsuran dan digabung dengan sewa kontrak sewa. Berikut ini beberapa contoh perusahaan leasing yang ada di Indonesia, yaitu PT Summit Auto Finance, PT Federal International Finance atau yang disebut dengan FIF, PT Indomobil Finance Indonesia, PT BFI Finance, dan PT Adira Dinamika Multifinansi. Sekian penjelasan mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.